untuk alasan Bapak berjualan kelapa karena apa ya Pak? Kalau boleh tahu ya Pak? Oh itu memang kalau mau jualan itu penuh pertimbangan. Tapi saya milih jualan kelapa parut itu dengan beberapa pertimbangan. Pertama, kelapa parut itu termasuk kebutuhan pokok, ya. Walaupun itu tidak primer, tapi kebanyakan orang menggunakan membutuhkan kelapa. Itu pertama. Yang kedua, kelapa itu risikonya untuk rusak itu sedikit. Nah, dan sedangkan hasilnya ya alhamdulillah hasilnya itu banyak, dalam arti misalnya airnya juga laku ya, payu. Terus kulitnya batoknya yang keras itu juga payu ya, namanya bisa dijual. Bahkan sampai tepesnya yang paling luar itu juga bisa bermanfaat. Itu pertimbangan saya untuk berjualan kelapa parut sampai saat ini. Bulannya sendiri apa yang dimiliki di bisnis Bapak dan dibanding dengan bisnis lainnya Pak ya? Untuk keunggulannya seperti saya sampaikan di depan tadi, keunggulannya itu dibanding yang lain misalnya jualan buah atau jualan sayur itu lebih unggul kelapa. Karena bukan setiap orang, tapi orang yang masak itu biasanya menggunakan pakai kelapa santan atau untuk bodohan atau apa itu pakai kelapa, kebanyakan seperti itu. Sedangkan makanan kecil itu banyak juga menggunakan santan kelapa. Itu keunggulannya diantaranya seperti itu. Selain itu, saya melihat juga jualan kelapa itu kan kita penjual melayani secara langsung ya Pak ya. Itu sekaligus pelanggan juga bisa membeli sendiri kelapa yang diinginkan gitu ya dibeli kan. Nah, memang itu yang sebagai pelayan, sebagai pelayanan seorang pedagang itu harus begitu. Jadi pertama itu si pembeli harus tahu langsung barangnya masih sehat atau tidak, masih segar atau tidak. Yang kedua tahu kualitas barangnya, sudah masih baik atau sudah rusak. Itu sebagai kewajiban sebagai seorang pedagang seperti itu. Untuk selanjutnya faktor apa yang menghambat bisnis Bapak untuk meraih target ya Pak ya? Memang semua itu usaha itu pasti ada kendalanya, ada rintangannya. Enggak semua itu lurus seperti apa yang kita harapkan. Memang untuk kendala-kendala itu pasti ada, seperti misalnya waktu musim hujan ya, itu banyak barangnya yang langka. Karena pohon kelapa sendiri kan tahu itu banyak pohonnya kan tinggi sekali. Kalau musim hujan itu pengambilannya kan sulit, licin. Jadi yang petaninya itu memanen itu agak nggak berani. Jadi sampai datangnya telat, terus akhirnya pembelinya pindah, ada yang masih ada itu kendala seperti itu. Juga menyangkut ke kualitas kelapanya ya Pak ya? Juga menyangkut kualitas kelapanya. Biasanya kalau kelapa kena air hujan itu biasanya cepat busuk. Walaupun itu kulitnya, batoknya itu tebal, tapi ketajaman air hujan itu sangat tajam sekali. Itu kendala-kendala seperti itu. Selanjutnya apakah pada kondisi tertentu yang menjadikan itu peluang untuk Pak semakin kayak jual kelapa itu makin ramai gitu Pak yang beli kayak seperti akan hari Lebaran itu kan kelapa itu kan dibutuhkan ya Pak untuk opor gitu ya. Jadi saat-saat kayak kondisi tertentu apa aja Pak yang membuat orang membutuhkan kelapa gitu. Nah itu yang diharapkan seorang penjual kelapa itu memang puncaknya seperti waktu hari-hari besar seperti itu, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau hari raya lainnya yang orang biasanya kebiasaan tradisi orang Jawa itu kan masak-masakan yang pakai santan-santan itu yang diharapkan seperti itu. Santan itu pakai itu kan juga membutuhkan kelapa ya Pak ya, seperti perayaan-perayaan juga ya. Kemudian siapa saja Pak kayak pesaing bisnis Bapak, yang jadi pesaing bisnis Bapak? Saya kira untuk saingan sehat, karena satu truk itu dibagi di situ satu pasar harganya hampir sama. Saya kira untuk persaingan dagang kelapa itu nggak begitu riskan dan artinya sama-sama berjalan.